katakan bahwa salat fardu mesti berdiri. Khasnya ketika takbiratul ihram. Pembuka salat. Tetapi ada orang yang berpenyakit sendi, tulang lututnya sudah dioperasi dan dimasukkan besi. Jadi bila nak duduk di atas kursi, takut kursinya bergerak, jatuh daripada kursi. Pertanyaannya, bolehkah orang ini terus duduk di kursi untuk salat? Sedangkan Nabi pun pernah duduk ketika salat fardu. Bagaimana Pak Ustaz? Biasanya orang ini tangannya pun lemah untuk pegang kursi. Dan lututnya tak boleh dibengkokkan macam orang normal sifatnya. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, karena soalannya satu, izinkan Ustaz jelaskan. Hukum dalam Islam ada dua. Ada namanya azimah dan ada namanya rukhsah. Azimah maknanya hukum asal. Rukhsah maknanya hukum keringanan atau kelonggaran. Ustaz lihat pembelajaran di Nusantara, di Indonesia, Malaysia, Singapura, guru-guru yang mengajar biasanya fokus kepada azimah, hukum asal. Sangat kurang membahas tentang hukum rukhsah. Itu sebabnya Ustaz lihat sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang akhirnya lebih memilih untuk tidak salat karena tidak memenuhi azimah, hukum asal. Padahal di balik hukum asal ada hukum keringanan atau kelonggaran. Contoh, tidak sah salat tanpa wuduk. Tapi bila ketiadaan air atau seseorang itu sakit, atau ada air jauh periginya di dalam, tidak ada baldi, tidak ada tali untuk menyampaikan baldi itu mengambil air yang begitu jauh. Ketika itu hukum rukhsahnya boleh tayamum. Tayamum itu rukhsah, kelonggaran. Tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Tapi bagi orang yang tidak tahu arah kiblat atau tahu arah kiblat tapi tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat, seperti kita berada pada dalam pesawat, dalam bas, dalam kereta api. Kata Nabi, boleh salat tanpa menghadap ke arah kiblat. Itu rukhsah. Nah, tentang salat, kata Nabi, salat hendaklah dilakukan dalam keadaan qiyam, berdiri tegak. Tapi bila kamu uzur, kamu sakit lutut, paralyzed, hendaklah kamu salat dalam keadaan duduk. Nabi tidak sebut cara duduk macam mana. Walaupun di zaman Nabi, duduk itu di atas sejadah. Tapi kalau lutut itu diganti dengan besi, tak boleh dibengkok. Boleh. Sepakat para ulama salat di atas kursi.
itu rukhsah. Jadi pertanyaan tadi, Pak Ustaz, orang yang sudah diganti lututnya dengan besi, tak dapat bengkok. Dia hanya dapat duduk di atas kursi. Ya duduk. Apa masalahnya? Di sini perlunya kita tahu ada hukum azimah, hukum asal, ada hukum rukhsah. Salat pada asalnya 4 rakaat zuhur, asar dan isya. Tapi bila kamu sedang musafir, digalakkan supaya qasar 4 rakaat jadi 2. Salat walaupun pada ada waktu-waktu tertentu, tapi bila kamu musafir, kamu boleh jamak, gabungkan 2 salat dalam satu waktu, sama ada jamak hakiki, jamak takdim, jamak takhir, atau jamak suri, yaitu melakukan salat pada akhir waktu dalam waktunya, kemudian masuk waktu yang kedua, salat yang kedua pada waktunya. Jamak suri. Mana yang lebih ringan? Ambil rukhsah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, isteri kesayangannya, andai kata ada 2 perkara, yang satu dilakukan dengan agak sulit, sukar, susah, yang satu lagi dengan cara yang senang, kata Nabi, aku akan pilih cara yang senang selagi dia tidak membawa dosa. Mana yang lebih berat? 4 rakaat pada waktu masing-masing, atau jamak tamam, itmam, jamak zuhur 4, asar 4, dengan zuhur, asar 2-2. Mana yang lebih ringan? Jamak qasar. Nabi yang menyebut, bila kepadaku ada 2 pilihan. Pertama, berat, yang kedua ringan. Aku akan pilih mana yang lebih ringan selagi dia tidak membawa dosa. Nabi akan ambil jamak qasar, bukan jamak itmam 4-4. Nak dengar cakap siapa? Cakap Nabi lah. Ada pula yang berpendapat, oh, jamak tamam 4-4 itu lebih afdal. Atau buat zuhur dulu, nanti sampai ke JB, kalau kita berangkat dari KL, salat pula 4 rakaat di JB. Imam Malik mengatakan, siapa yang tidak mengambil keringanan, padahal keringanan itu rukhsah, sedekah daripada Allah, orang tersebut sebenarnya kufur nikmat, tidak syukur nikmat. Allahu Akbar. Lihat betapa pentingnya kita tambah ilmu. Tambah ilmu. Jangan setakat tahu hukum azimah, tapi juga perlu tahu hukum rukhsah. Itu sebabnya Ustaz selalu katakan, makin dalam ilmu kita, makin luas ilmu kita tentang Islam, kita merasa Islam itu semakin ringan. Syaitan memang paling suka kalau kita tak tambah ilmu, supaya syaitan boleh pesongkan kita dari jalan yang lurus. Na'udzubillahi min dzalik.